Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami kembali lagi hadir di hari ke-8, tepatnya 8 hari setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitude di NTT. Tepatnya hari ini 22 Agustus 2026, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatin Komben BNPB akan menyampaikan perkembangan terkait penanggulangan bencana di NTT. Selain itu nanti kami akan juga menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan karhutla yang ada saat ini di beberapa provinsi daerah Indonesia. Bersama saya akan hadir di samping saya Brigjen TNI Johan Darmawan SIP. Beliau adalah Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Sebelum kami mulai, kami menyampaikan rasa duka kami. Pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Ahmad Zaki bin Ali Hamzan selaku founder Yayasan Gerak Bareng, seorang relawan kemanusiaan yang meninggal dunia saat menjalankan misi membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2026, tepatnya hari Jumat kemarin, pada pukul 16.04 WITA di Posko Damer, Kecamatan Reok. Pemerintah menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian almarhum dalam misi kemanusiaan. Kepada istri, anak, dan keluarga almarhum yang ditinggalkan, semoga tetap diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kini kami mengupdate beberapa perkembangan kondisi saat ini. Kita sebagaimana tahu bahwa hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi dan hari ini kami mendapatkan jumlah gempa susulan sebanyak 5.012 kali. Magnitudo terbesar adalah 6,2, sedangkan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga sebanyak 124 kali. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, duka cita yang setulus-tulusnya dari hati kami yang terdalam. Masih tetap ada bertambah jiwa yang meninggal dari pemberitaan kemarin yang kami laksanakan. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa dengan rincian Manggarai 31 jiwa, Manggarai Timur 30 jiwa, Sika 9 jiwa, Ende 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 13 jiwa, Ngada 4 jiwa. Sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa, di mana yang luka berat sebanyak 336. Manggarai, kami ulangi, Kabupaten Manggarai Timur dengan total 643 jiwa, ini merupakan luka yang terbanyak. Kemudian diikuti Manggarai, Kabupaten Manggarai sebanyak 285 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 1.130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Dengan rincian, kami akan sampaikan 3 yang paling besar. Kabupaten Manggarai 41.427 jiwa,
Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Sekarang kami akan mengupdate atau memperbaharui data-data terkait aktivitas bantuan logistik. Bagaimana kami sampaikan di hari-hari sebelumnya bahwa BNPB telah membentuk pos pendukung logistik nasional atau Posduk Loknas di Halim Perdana Kusuma, dan pada hari ini 22 Agustus 2026 pukul data kami kumpulkan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bahwa distribusi bantuan logistik telah mencapai hari ini 147 ton yang dilaksanakan melalui 10 sorti penerbangan. Distribusi tersebut terdiri atas 70 ton dalam 5 sorti menuju Labuan Bajo, 77 ton dalam 5 sorti menuju Maumere. Secara kumulatif sejak tanggal 15 sampai 22 Agustus 2026, total bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Dari total tersebut, sebanyak 651 ton telah didistribusikan melalui Bandara Labuan Bajo dengan 45 sorti, sedangkan 303 ton telah didistribusikan menuju Bandar Maumere melalui 23 sorti. Hingga saat ini, jumlah personil yang bekerja di lapangan, daerah terdampak, jumlahnya terus bertambah. Dari TNI sebanyak 5.832 personil, Polri 238 personil, relawan sebanyak 903 personil yang berasal dari 104 lembaga. Serta tentu ada dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus bekerja bahu-membahu untuk melaksanakan meringankan beban warga yang terdampak. Sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa kapal Republik Indonesia atau KRI Dr. Suharto 990 sudah bersandar di Pelabuhan Riau sejak Jumat kemarin. Kapal bantuan rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini mampu melaksanakan operasi besar terhadap pasien. Juga memiliki ruang rawat inap yang dapat menampung hingga 75 pasien. KRI tersebut juga mendukung penanganan pasien yang membutuhkan penanganan intensif yang dirujuk dari 2 rumah sakit lapangan yang mereka dirikan. Adapun rumah sakit lapangan tersebut diaktifkan dan dioperasikan di rumah sakit lapangan di lapangan Waso dan juga di lapangan Wangkong, Reo, Manggarai. Hari ini juga telah bersandar Rumah Sakit Terapung kapal Ksatria Airlangga dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Teluk Nangalirang. Sekali lagi, Teluk Nangalirang, Desa Saturpadut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Bantuan logistik didistribusikan dari pos pendukung logistik nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma menuju pos pendukung logistik di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Selanjutnya, bantuan logistik diteruskan dari Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere ke posko di kabupaten, dan secara khusus untuk Pulau Palui menuju langsung ke pos lapangan. Jadi biasanya kalau kami menyampaikan bantuan ke Pulau Palui, kami secara langsung ke pos lapangan, bukan ke pos di kabupaten. Di posko kabupaten
dilakukan serah terima logistik dari BNPB ke Pemda. Selanjutnya, bantuan logistik dikirimkan ke pos kabupaten menuju ke kecamatan dan pos lapangan di desa terdampak. Ini dilakukan oleh pos lapangan di Pemda. Pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa oleh BNPB hanya melalui helikopter. Sekali lagi, pendistribusian langsung ke pos lapangan di desa dilakukan langsung oleh BNPB melalui helikopter. Menyikapi dinamika di lapangan, khususnya di Manggarai Timur, terkait dengan pendistribusian logistik, BNPB memastikan aktivitas tersebut hanya pendampingan dan pemantauan distribusi. Adanya pemberitaan di masyarakat di mana PIC BNPB di Kabupaten Manggarai Timur melakukan serah terima jumlah bantuan tidak sesuai dengan berita acara adalah tidak benar. Jumlah bantuan yang pada saat insiden itu hanya sebagian dan masih dalam proses pengiriman yang dilakukan secara bertahap mengingat adanya tantangan geografis dan moda transportasi terbatas. Viasi kami hadir di Kecamatan Lamba Leda Utara hanya untuk pendampingan dan pemantauan distribusi logistik hingga ke masyarakat terdampak. Sedangkan pengiriman barang menjadi tanggung jawab Posko Kabupaten Manggarai Timur. Untuk itu kami menghimbau agar seluruh pihak terkait tetap menjaga koordinasi dengan baik untuk kepentingan warga terdampak. Kami menghimbau kepada seluruh personil dan relawan yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Pemerintah mengapresiasi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk para akademisi dan tenaga medis yang turut hadir memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi para penyintas. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata gotong royong dalam memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas. Untuk selanjutnya kami menyampaikan update Karhutla yang akan disampaikan oleh kami sendiri, didampingi oleh Bapak Brigjen TNI Johan Darmawan. Abang atau saya? Selamat sore rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kawan-kawan semua, kami Brigjen Johan selaku Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB. Di sini kami akan menyampaikan update penanganan Karhutla di 6 provinsi terdampak, baik itu Sumatera maupun di Kalimantan. Perlu diketahui dalam beberapa hari ini kita mengetahui adanya peningkatan di beberapa provinsi, peningkatan titik api khususnya di Kalbar, Kalteng maupun di Kalsel. Sejauh ini untuk Kalbar, langsung ke Kalbar, Kalteng dan Kalsel kita dalam BNPB sudah mengerahkan unit-unit waterbombing, OMC maupun heli patroli. Dalam hal ini Kalimantan Barat kita sudah menggelar unit-unit heli terdiri dari 11 unit, yang mana dalam hal ini ada patroli udara 2 unit, OMC yang sampai saat ini masih belum beroperasi, jadi beralih menjadi operasi udara karena pertumbuhan udara sampai saat ini belum ada di daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya untuk waterbombing kita memperkuat, di sana ada sejumlah 8
Ulangi, ada 6 unit waterbombing yang untuk membantu dalam penanganan kebakaran. Khusus di Kalimantan Barat ini ada 2 base daripada Satgas Udara, baik di Bandara Supadio maupun kita sudah membuka di daerah Ketapang. Jadi unit-unit heli patroli dan WB kita ada yang bergeser untuk memperkuat daerah-daerah yang terdampak di wilayah Kalimantan Barat, khususnya yang di daerah selatan, ya, dalam hal ini Ketapang, Kayong Utara, dan Kuburaya. Jadi dari unit-unit yang ada di Kalimantan Barat, kita membuka 2 base, ada di Pontianak dan di Ketapang. Selanjutnya juga Satuan Udara juga didukung oleh Satuan Darat yang dikerahkan oleh TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli API, BPBD, pihak-pihak swasta, dan unsur-unsur lainnya. Di sini kami sudah mengerahkan kurang lebih 1.010 personil guna melakukan pemadaman dan pendinginan serta menyekat-nyekat wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran. Selanjutnya BNPB bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta relawan dalam hal ini juga telah didukung dengan beberapa alat untuk Satgas Darat dengan menggunakan unit-unit flexible tank, pompa jinjing, ya, 1 unit breaching inlet, dan selang-selang polister. Yang ini yang berguna untuk kawan-kawan dari Satuan Darat menembus wilayah yang akan dipadamkan. Nah, selanjutnya ada 2 unit mobil pemadam lapangan. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan di Kalimantan Tengah. Nah, di sini juga terjadi peningkatan intensitas titik api. Sejauh ini kita sudah mengerahkan ada 10 unit heli yang terdiri dari 3 unit heli Bell, 1 karavan yang bisa berfungsi patroli maupun OMC. Selanjutnya 6 unit waterbombing. Ya. Di sini pun juga kami akan membagi 2 base, yaitu ada di Bandara Cilikriwut. Selanjutnya akan disiapkan di Kabupaten Sampit, karena di sana ada bandara, sehingga mempermudah dalam penanganan karhutla untuk wilayah yang di sekitar kota Sampit. Lanjut, kami di sini juga kurang lebih sama. Di sini kita sudah mendukung beberapa unit-unit motor trail yang bisa menembus ke lokasi-lokasi yang hanya bisa dilalui oleh jalan-jalan setapak. Kita mendukung 5 unit motor trail, ya. Selanjutnya ada water tanki, termasuk juga pompa-pompa kecil kita sudah mendukung. Termasuk juga flexible tank, yang mana flexible tank ini sangat berguna sekali oleh Satuan Darat, sehingga pada saat pemadaman dapat step by step terus bergerak ke lokasi yang terdampak. Lanjut, Kalimantan Selatan akan kami sampaikan. Di Kalimantan Selatan ada beberapa hotspot yang cukup tinggi, khususnya berada di ring 1 yang mendekati bandara. Kota Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memang kurang lebih pada sekitar tanggal 19 terjadi kabut asap, khususnya di pagi hari sampai tanggal 20. Ini pun juga menjadi atensi buat BNPB dengan Satgas Udaranya maupun Satgas Udara yang kita gelar. Jadi terjadinya peningkatan di wilayah
Kalimantan Selatan ini terhitung mulai tanggal 21 sudah diatensi oleh Satuan Darat maupun Satuan Udara untuk memadamkan lokasi-lokasi yang apinya sudah cenderung meningkat. Alhamdulillah sejauh ini laporan dari PIC di lapangan sudah agak menurun, namun bukan berarti kita menghentikan pemadaman atau pendinginan di lokasi-lokasi yang terdampak. Kita pun juga tidak mengabaikan ada lokasi-lokasi yang tingkat kebakarannya sedang. Kita tetap mengantisipasi melakukan pemadaman di lokasi yang baik itu sedang maupun ringan sehingga tidak meningkat menjadi tinggi. Di sini juga kami sudah mengerahkan kurang lebih kami didukung oleh Satuan Darat TNI Polri 9.800 personil yang terdiri dari masyarakat peduli api, Manggala Agni, BPBD, swasta maupun unsur lainnya. Terhitung sampai tanggal sekarang yang terbakar kurang lebih ada 8.900 hektar di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk unit-unit yang tergelar di Kalimantan Selatan sudah kami gelar ada 9 unit, di mana ini kita fungsikan juga OMC, termasuk juga ada patroli-patroli bel yang untuk mengecek hotspot-hotspot yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari bombing yang tergelar di Kalimantan Selatan itu juga akan kita mapping mendekati daerah Tabalong, Tanjung. Di sana ada bandara Pertamina dulunya, mungkin nanti untuk memudahkan mobilisasi pemadaman dan tidak jauh dari bandara Samsudin Nur. Selanjutnya kami akan bergeser ke wilayah Sumatera, khususnya di Riau. Sejauh ini wilayah Provinsi Riau kita sudah mengerahkan kurang lebih ada 7 unit heli yang terdiri dari helibel maupun karavan dan WB. Di mana Satgas Udara yang tergelar di Provinsi Riau ini sudah melakukan pemadaman dan pendinginan di kurang lebih ada area yang terbakar itu 16.249. Sama juga dengan beberapa provinsi di Kalimantan, di Riau juga digelar kurang lebih 17.764 personil TNI Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur lainnya. Perlu diketahui di Provinsi Riau ini kita memapping ada beberapa daerah yang cukup tinggi titik apinya, khususnya di daerah Pelalawan, di mana di daerah ini ada daerah hutan lindung ya. Nah, di sini cukup tinggi titik apinya sehingga sampai saat ini juga kita masih maksimal untuk memadamkan di sana, termasuk juga di wilayah Bengkalis dan Rokan Hilir. Ini yang menjadi hotspot-hotspot yang tinggi, namun wilayah-wilayah yang lain seperti Indah Giri Hulu, Hilir, Kampar tetap kita antisipasi, tetap kita melakukan pemadaman dengan melakukan pemadaman dari udara maupun satuan-satuan darat yang tidak bisa ditembus oleh waterbombing, kita lakukan dengan satuan darat. Kenapa tidak tembus oleh waterbombing? Mungkin di atasnya itu ada jaringan sutet yang membentang sehingga tidak bisa maksimal waterbombing untuk beroperasi di atasnya. Selanjutnya kami akan bergeser ke Sumatera Selatan. Di sini juga Sumatera Selatan Palembang, ya. Di Palembang kami sudah menggelar kurang lebih ada 9 unit
eh, Satgas Udara, heli patroli, termasuk juga WB dan OMC dalam jenis karavan. Ya, sini kami menggelar kurang lebih 11.567 personil, yang dimana di dalamnya terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, BPBD, swasta, dan unsur-unsur yang membantu dalam pemadaman dan pendinginan di lokasi-lokasi terdampak di wilayah Sumatera Selatan. Di sini kurang lebih sama BNPB juga sudah mendukung beberapa alat-alat pemadam untuk satuan darat, khususnya kendaraan operasional, peralatan pemadam, flexible tank, APD, perlengkapan personil dalam penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Perlu diketahui luas lahan yang terbakar sampai tanggal 22 Agustus kurang lebih ada 1.926 hektar. Unit-unit heli tadi sudah kami sampaikan ada 9 unit. Dalam hal ini semuanya dalam kondisi baik sehingga bisa memaksimalkan membantu satuan darat dalam pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Lanjut. Jambi saat ini kita menggelar ada 6 unit heli, di mana kita diperkuat oleh heli Bell, 1 karavan sebagai operasi modifikasi cuaca, serta 4 unit waterbombing. Untuk pengerahan personil ada 5.818, yang mana terdiri dari TNI Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, BPBD, swasta, dan unsur lainnya. Dalam hal ini kawan-kawan, BNPB tidak berdiri sendiri. Di sini kami juga ada Kementerian Kehutanan maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup secara terus-menerus juga mendata tingkat penyebaran asap di lokasi-lokasi provinsi yang terdampak, khususnya di Kalbar maupun di Kalimantan Tengah yang sudah melampaui ambang batas, sehingga sudah ada warning dari lingkungan hidup untuk menggunakan masker, khususnya karena asapnya sudah cukup tinggi, khususnya di pagi hari. Kementerian Kehutanan juga di sini dengan mengerahkan Manggala Agni di tiap-tiap provinsi yang terus-menerus melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang terdampak. Di sini pun juga akan kami sampaikan terkait dengan operasi udara yang dilakukan oleh waterbombing, merupakan bukan operasi utama yang untuk memadamkan. Di sini kita untuk pencegahan menyebarnya api, membantu memadamkan, dan mendukung operasi darat. Perlu kita ketahui wilayah-wilayah yang terdampak, 6 provinsi yang terdampak ini merupakan sebagiannya daerah gambut dan sebagian lagi lahan mineral yang mudah dipadamkan. Namun kalau lahan gambut mungkin pada saat pelaksanaan di pemadaman bisa padam, namun kalau sudah kena angin dia bisa muncul kembali dengan kedalaman lahan gambut yang berbeda-beda di tiap provinsi. Itu yang kita hadapi di 6 provinsi. Selanjutnya juga terkait dengan OMC, kita juga tergantung dengan pertumbuhan awan di beberapa provinsi. Sejauh ini Kalimantan Barat dimungkinkan sekitar tanggal 23 sampai 27 Agustus diinformasikan oleh BMKG ada pertumbuhan
awan, jadi kita sudah menyiagakan OMC untuk melakukan penyemaian di lokasi-lokasi yang terdapat pertumbuhan awan, sehingga apabila terjadi hujan dapat membantu tugas-tugas dari Satuan Darat dengan datangnya hujan buatan. Pemerintah daerah dan Satuan TNI Polri terus mengoptimalkan mendukung sumber daya personil dan alat peralatan untuk penguatan Satgas Darat. Dalam hal ini tadi kami sudah menyampaikan untuk penebalan dalam dukungan logistik alat peralatan Satgas Darat terus berlangsung, karena kita pun juga tetap menerima masukan-masukan dari provinsi apa-apa saja yang perlu dipertebal, khususnya dari alat peralatan Satuan Darat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Satuan Darat dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat untuk khususnya daerah-daerah yang terdampak apabila intensitas asap mulai tinggi, agar menggunakan masker ataupun mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari penyakit ISPA. Selanjutnya dari Kementerian Kehutanan pun juga sudah pasti sudah menghimbau untuk tidak membuka lahan dan dengan cara membakar. Ya, ini perlu diketahui ada beberapa perda daerah yang masih mungkin mengizinkan membuka lahan dengan membakar. Ini mungkin perlu dilakukan himbauan sehingga tidak menjadi penyebaran titik api. Satgas penegakan hukum dalam hal ini berada di Kementerian Kehutanan maupun dari Polri juga sudah melakukan penindakan-penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi di dalam area lahannya. Oke, saya habis. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan, beberapa pointer-pointer penanganan karhutla di 6 provinsi terdampak. Kami dalam hal ini pun juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait untuk memaksimalkan dalam tugas pemadaman. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi sudah kami sampaikan, termasuk juga ada beberapa langkah membuat sodetan-sodetan, terobosan-terobosan jalan pendekat sehingga pasukan darat bisa menembus lokasi-lokasi yang belum bisa didekati oleh Satuan Darat. Flexible tank kita tambah lagi untuk mempermudah penampungan air pada saat penanggulangan pemadaman di lokasi terdampak. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Brigjen TNI Johan Darmawan selaku Direktur Kordalops yang menyampaikan tadi perkembangan penanggulangan karhutla di Sumatera maupun Kalimantan. Tadi ada satu poin yang ingin saya koreksi Bapak. Di Kalimantan Barat itu jumlah personilnya itu adalah 10.010 personil. Jadi sekali lagi 10.010 personil bukan 1.000, tapi 10.010 personil. Kemudian mungkin kami bisa sampaikan bahwa jumlah heli maupun karavan yang ada di Kalimantan maupun Sumatera itu berjumlah 20 unit, 30 di Kalimantan, 22 di Sumatera. Kehadiran Bapak Presiden saat ini di Kalimantan menunjukkan kehadiran pemerintah pada saat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Semoga kunjungan Bapak Presiden menjadi penyemangat bagi personil dan tentu untuk memadamkan api dengan dukungan dan doa seluruh masyarakat Indonesia. Baik, saat ini sudah ada satu pertanyaan dari Aditya dari SCTV. Bagaimana skema bantuan untuk rumah yang rusak ringan, rusak sedang,
dan rusak berat di NTT dan sejauh mana proses realisasinya saat ini. Baik, adapun bantuan rumah rusak, rumah sedang dan rumah rusak berat, ini dibagi atas dua skema. Yang pertama, rusak ringan dan rusak sedang itu disebut dengan skema stimulan. Rusak sedang ini dan rusak ringan ini akan diberikan dana stimulan. Untuk rusak sedang 30 juta rupiah, sedangkan untuk rusak ringan 15 juta ringan. Sekali lagi kami ulangi, 15 juta rupiah. Sedangkan untuk rumah rusak berat akan dibuat rumah baru yang tentu nanti sesuai dengan anggaran yang ada dan penganggaran yang ada dengan jumlah harga yang sesuai dengan aturan yang ada. Sejauh ini bagaimana realisasinya saat ini? Saat ini kita masih dalam tahap penanganan darurat. Memang tahap darurat ini minggu pertama ini maupun minggu kedua itu lebih mengutamakan kepada pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, tenda, selimut, air bersih dan higienitas serta sanitasi. Sehingga namun demikian di pihak lain saat ini juga tim sudah mendata rumah-rumah rusak sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Sehingga angka-angka yang kami sampaikan tadi itu merupakan hasil pendataan dari teman-teman yang ada di lapangan dari Pemda. Pada dasarnya nanti rumah-rumah yang disampaikan tadi itu akan melakukan verifikasi, ya verifikasi setelah nanti 2-3 minggu lagi. Verifikasi akan dilakukan dan akan segera dilakukan langkah-langkah lanjutnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua dari Yuniarti, Mbak Yuniarti, untuk koordinasi bantuan karhutla dari swasta berkoordinasi dengan pihak atau posko mana ya? Urgensi bantuan untuk masyarakat terdampak karhutla sejauh ini apa saja yang dibutuhkan? Bagaimana Pak? Pertanyaannya, koordinasi bantuan karhutla dari swasta berkoordinasi dengan pihak mana? Mana ya? Untuk koordinasi bantuan karhutla dari swasta berkoordinasi dengan pihak posko mana ya? Kalau saya ini apa? Udah mulai nih. Silakan. Jadi koordinasi bantuan karhutla dari swasta berkoordinasi dengan pihak posko. Dalam hal ini pihak swasta itu juga ada memiliki mobil-mobil pemadam kebakaran maupun mobil-mobil tangki. Sehingga dari pihak swasta itu bisa membantu perkuatan mobil-mobil pemadam yang dimiliki pemerintah maupun TNI Polri. Jadi ada perkuatan penambahan yang kami sampaikan di sini. Termasuk juga mobil-mobil tangki yang mengisi air bersih, kita perkuat ke lokasi-lokasi yang sumber airnya cukup berkurang. Demikian yang kami maksud di situ pihak swasta. Udah demikian, masih ada lagi pertanyaan? Urgensi bantuan untuk masyarakat terdampak sejauh ini apa saja yang dibutuhkan? Urgensi bantuan masyarakat terdampak karhutla. Masker. Maksudnya apa? Masker. Ya. Apa saja bantuan untuk masyarakat? Urgensi bantuan untuk masyarakat terdampak karhutla sejauh ini ya dalam hal ini pemerintah daerah yang berada di lokasi-lokasi yang terdampak khususnya pasti jelas menghimbau dan terus membantu masyarakat di sekitar lokasi yang terdampak. Di sini pemerintah daerah maupun dibantu oleh pemerintah pusat melakukan pembantuan dengan memberikan masker kepada lokasi-lokasi yang cenderung asapnya cenderung tinggi. Jadi untuk mencegah timbulnya penyakit, kita memberikan masker. Demikian. Baik, tidak ada lagi. Terima kasih atas kehadiran dan pertanyaan para rekan-rekan media dan semoga di lain waktu kita bertemu kembali. Demikian update penanganan
gempa bumi, update penanganan bencana gempa bumi magnitude 7,7 di NTT, serta Karhutla di 6 provinsi prioritas tanggal hari ini 22 Agustus 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam tangguh buat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.